Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dapat bersua dan insyaallah kita akan ikuti mulai sore ini rutin kita akan hadirkan kajian langsung yang rutin dilaksanakan setiap Senin sore bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah di jadwal baru pembahasan yang lama yaitu Kitab Fathul Majid syarah Kitab Tauhid yang tadinya dilaksanakan di setiap hari Rabu pagi, kita pindah jadwal di setiap Senin sore ini. Dan masih melanjutkan syarah Kitab Tauhidnya dari Kitab Fathul Majid yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah, dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Banjarmasin. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Senin sore, hari yang ke-17 dari bulan Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 6 April 2026. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin insyaallah ta'ala setiap Senin sore dimulai dari jam 16 waktu Indonesia Barat atau jam 17 waktu Indonesia Tengah. Membaca kitab yang berjudul Aqidah Al-Wasithiyah. Mungkin tadi Akhi Basit Allah belum mengetahui bahwasanya kita sudah menyelesaikan kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid.
Dan ini adalah pertemuan yang pertama kita membaca kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala al-'Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Abdul Aziz An-Nasir Ar-Rasyid An-Nasir Ar-Rasyid atau Ar-Rasyid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pun sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa ini adalah pertemuan pertama pembacaan kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala al-'Aqidah Al-Wasithiyah. Tanbihat As-Saniyah 'ala al-'Aqidah Al-Wasithiyah. Ini adalah pertemuan yang pertama. Baik. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita bahas sebuah kitab yang merupakan syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang merupakan syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin. Dan nama kitabnya adalah Tanbihat As-Saniyah 'ala al-'Aqidah Al-Wasithiyah. Dan saya memakai cetakan yang dicetak oleh Darul Rusyaid Linnashr wa Tawzi' Berriyadh, yang huquq at-tab'a mahfuzah at-tab'ah ats-tsaniyah. Huquq at-tab'a mahfuzah at-tab'ah ats-tsaniyah. Baik. Dan kita memulai dengan mengetahui dulu siapa penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Siapa penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah? Sebagaimana sudah saya sebutkan bahwasanya kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala al-'Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah syarah dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syarah dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau adalah namanya Ahmad bin Abdul Halim
Al-Harrani, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah taala. Ahmad Abdul Halim bin Abdus Salam lahir pada tahun 661 Hijriah bertepatan dengan 1263 Masehi di daerah Harran. Dan Harran adalah sebuah kota kuno yang terletak di Turki bagian tenggara, tepatnya di provinsi Şanlıurfa, dekat perbatasan dengan Suriah. Dekat perbatasan dengan Suriah. Kemudian beliau wafat pada tahun 728 1328 Masehi di Damaskus. Beliau sering disebut dengan Syekhul Islam. Dan Syekhul Islam adalah seorang ulama besar dalam bidang akidah, kemudian dalam bidang fikih terutama mazhab Hambali, dalam tafsir, kemudian dalam hadis, usul fikih. Dan beliau dikenal sangat kuat dalam hafalan dan pemahaman terhadap dalil-dalil. Berani menyampaikan kebenaran, dan beliau senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf salih. Kehidupan beliau penuh dengan perjuangan, hidup di masa penuh fitnah dan serangan dari Tatar. Dan oleh karena itu beliau juga sebagai seorang mujahid aktif berjihad. Kemudian beliau beberapa kali dipenjara karena tepatnya dalam perkara akidah dan fikih. Tetapi meskipun demikian, beliau akhirnya tetap berdakwah dan menulis kitab, walaupun di dalam penjara. Dan di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Dar'u Ta'arud Al-Aql wal-Naql, kemudian Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Dan beliau sendiri wafat akhirnya dalam keadaan di penjara di Damaskus, Suriah sekarang. Namun ilmunya tetap tersebar luas hingga hari ini. Itu adalah biografi dari penulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Penulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian Al-Aqidah Al-Wasithiyah sendiri, sebab dinamakan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz yang ketiga, halaman 164, kana sababu kitabatiha nahu qadima alayya min ardi wasit ba'du qudati nawahiyah shaykhun yuqalu lahu Ridhaddin Al-Wasit min ashabi Syafi'i qadima alayna hajjan wa kana min ahli al-khair wad-din. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya telah datang kepadaku dari tanah Wasit sebagian atau beberapa orang dari hakimnya
yaitu seorang syekh yang bernama Ridhaddin Al-Wasiti, dan beliau bermazhab Syafi'i. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun wasit sendiri adalah wilayah di negara Irak, tepatnya di bagian timur. Ya, tepatnya di bagian timur. Dan terletak di antara kota besar Basrah dan di selatan, kemudian Baghdad yang ada di utara. Kemudian juga wasit ini berada di sekitar sungai Tigris. Sekitar sungai Tigris. Dan kemudian kita lanjutkan, penulis mengatakan datang kepada seorang Ridhaddin Al-Wasiti yang berasal dari daerah Wasit tadi, dan orang ini bermazhab Syafi'i. Kemudian datang pada kita dalam keadaan sedang menunaikan ibadah haji. Dalam keadaan sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian dan beliau termasuk orang yang baik agamanya. Syakaman nasu fihi bitilkal bilad. Dia mengeluhkan tentang keadaan orang-orang yang ada di dalam negara tersebut. Fi daulatil Tatar min ghalabatil jahl. Di dalam negeri Tatar dari kebanyakan kebodohan yang tersebar. Dan negara Tatar sendiri itu adalah negara dari sebuah bangsa dari wilayah Asia Tenggara, Asia Tengah maksud saya, dan Mongolia. Itu Tatar atau Tatar itu berasal dari kawasan Mongolia, Asia Tengah seperti wilayah Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain-lainnya yang sekarang. Dalam sejarah Islam, istilah Tatar sering digunakan untuk menyebut pasukan bangsa Mongol. Mereka dipimpin oleh tokoh terkenal yang bernama Genghis Khan. Di dalam sejarah Islam, Tatar atau Mongol menyerang dunia Islam pada abad ke-7 Hijriah. Menaklukkan banyak wilayah, termasuk di dalamnya kota Baghdad di Irak pada tahun 656 Hijriah. Nah, masa ini bertepatan dengan hidupnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Tatar itu bukan negara, tetapi nama bangsa dari Asia Tengah atau Mongolia yang dikenal dalam sejarah sebagai bagian dari kekuatan Mongol. Nah, kita lanjutkan. Min ghalabatil jahl wa dhulm, tersebarnya kebodohan, kezaliman, wa durus din wal ilm, hilangnya agama, hilangnya ilmu agama. Wa sa'alani an aktuba lahu aqidatan takunu umdatan lahu wa li ahli baitihi. Artinya ia meminta kepadaku untuk menulis untuk beliau, yaitu Ridhaddin Al-Wasiti ini, sebuah akidah, yaitu permasalahan akidah yang berkaitan dengan keyakinan dalam qalbu, sehingga menjadi sandaran bagi dirinya dan keluarganya. Fasta'faitu min dhalik wa qultu qad kataba an-nas aqaida muta'addidah faqud ba'da aqaidi a'immatis sunnah. Maka aku waktu itu tidak mau mengiyakan hal tersebut. Aku katakan kepada beliau, sungguh sudah banyak orang-orang yang menulis akidah-akidah bermacam-macam. Ambillah sebagian akidah-akidah para imam ahlu sunnah wal jamaah. Fa'alaha fi su'al. Tapi Syekh Ridhaddin Al-Wasiti terus-menerus meminta.
Kemudian ia berkata, ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta. Aku tidak menyukai, tidak menginginkan kecuali akidah yang engkau tulis. Katabtu lahu hadhihi al-aqidah wa ana qa'idun ba'da al-'asr. Maka aku tulis akidah ini untuknya sedang dalam keadaan aku menulisnya duduk setelah salat asar. Wa qad intasharat biha nusakhun katsirah di Misr wal Iraq wa ghairihima. Dan ternyata akidah ini tersebar, tulisan-tulisannya tersebar di Mesir, di Irak, dan selain keduanya. Nah, ini yang berkaitan dengan kitab asli dari Tanbihat As-Saniyah alal Aqidah Al-Wasitiyah. Ya. Kemudian berkaitan dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah sendiri, Aqidah Wasitiyah ini memiliki beberapa keistimewaan. Termasuk daripada kitab yang paling penting di dalam perkara akidah. Artinya, bagi siapa saja yang ingin belajar akidah Islam, maka salah satu kitab akidah yang dia pelajari adalah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, beberapa ujian yang diucapkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala tentang Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Di antaranya oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Qaymas Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi rahimahullah. Muridnya dari Syekhul Islam. Wafat pada tahun 748 Hijriah. Dan juga Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Wafat pada tahun 795 Hijriah. Dan juga Syekh Muhammad Khalil Haras atau Hiras. Wafat pada tahun 1395 Hijrah. Rahimahumullah jami'. Dan Fadilat Syekh Muhammad Khalil Hiras mengatakan Al-Aqidatul Wasitiyatu min Syekh al-Islam Ibn Taymiyah min ajma' ma kutiba fi aqidati ahli sunnati wa jama'ah ma ikhtisarin fil lafzi wa diqqatin fil ibarah. Aqidah Wasitiyah yang ditulis oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk dari hal yang paling lengkap dari apa yang ditulis di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal sangat ringkas di dalam lafaz-lafaznya, tetapi sangat teliti di dalam ungkapan-ungkapannya. Sangat ringkas di dalam lafaz-lafaznya dan sangat teliti dalam ungkapan-ungkapannya. Berkata Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Fatwa, yaitu panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa yang dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi. Amma Kitabul Aqidah Al-Wasitiyah fahuwa kitabun jalil mustamilun ala bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah بالأدلة من الكتاب والسنة ونوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك. Adapun kitab Aqidah Wasitiyah adalah kitab yang agung, mengandung tentang penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Maka kami wasiatkan kepada engkau untuk meyakini apa yang ada di dalam akidah tersebut dan mendakwahkan kepadanya. Fadilat Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ulama Islam wafat pada tahun 1420 Hijriah, juga memuji akan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Fadilat Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Ilm, beliau adalah ulama Islam wafat pada tahun 1421 Hijriah. Dia berkata, min ahsan ma yakunu fil aqidah kitab al-aqidah al-wasitah li Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Bahwa zubdah mukhtasarah fi aqidati ahli sunnati wa jamaah.
wa hiya tahtaju ila syarah wa yahtaju al-mubtadi ila man yashrahuha lahu. Termasuk yang paling terbaik di dalam perkara akidah adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan dia termasuk dari inti ringkasan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ia memerlukan penjelasan bagi para pemula, memerlukan seorang yang menjelaskan untuknya tentang akidah wasithiyah ini. Oleh karenanya banyak sekali yang mensyarah akidah al-wasithiyah ini. Dari mulai dahulu sampai sekarang, banyak sekali yang mensyarah al-aqidah al-wasithiyah ini. Dan salah satunya adalah kitab yang kita baca ini, At-Tanbihat As-Saniyah ala al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, wa baraka fikum. Adapun penulis kitab At-Tanbihat As-Saniyah ala al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau adalah Fadilat Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rusyaid. Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rusyaid. Dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah seorang ulama yang bersandarkan kabilah kepada kabilah Alu Mahfud dari Al-Ajman. Beliau lahir di daerah Ras, salah satu daerah yang ada di kota Al-Qasim. Beliau lahir pada tahun 1333 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ke-14 Hijriah. Abad ke-14 Hijriah. Dan semenjak beliau lahir, kemudian besar, senantiasa diarahkan kepada ilmu dan pengetahuan. Yang mana beliau belajar Al-Quran Al-Karim dan juga ilmu-ilmu pendahuluan dari bacaan Al-Quran dan penulisan di daerahnya, yaitu di Ras, yang mana beliau belajar kepada pamannya Muhammad An-Nasir Ar-Rusyaid. Kemudian setelah itu beliau belajar kepada seorang hakim di Ras, yaitu pamannya juga Muhammad Al-Abdul Aziz Ar-Rusyaid. Kemudian pada tahun 1355 beliau kriat untuk belajar ilmu agama dari ulama-ulama yang ada di kota Riyadh. Di antaranya Fadilat Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh. Mana beliau di situ belajar ilmu fikih, hadis, tafsir dan usul fikih dan usul hadis serta usul tafsir. Kemudian juga beliau belajar kepada Fadilat Syekh Abdul Latif bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh, yang mana beliau belajar di sana ilmu faraid, yaitu ilmu pembagian harta waris. Kemudian beliau juga belajar kepada Fadilat Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, yang waktu itu adalah sebagai seorang hakim di kota Riyadh. Kemudian setelah itu pada tahun 1358 Hijriah beliau pergi ke kota Mekah dan bertemu dengan para ulama, yang mana salah seorang yang dengan maksud saya beliau bersama para ulama dan para penuntut ilmu agama belajar dengan Fadilat Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Dan kemudian beliau juga
pada tahun 1361 beliau menjadi anggota di dalam Hay'ah Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Hay'atu al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kemudian beliau memiliki beberapa jabatan selama hidupnya, yaitu menjadi hakim di Ghamid dan Zahrawan, kemudian juga menjadi hakim di Turbah selatannya kota Taif. Kemudian banyak beliau juga menjadi hakim. Ya. Kemudian setelah itu eh, pada tahun di awal tahun 1380 Hijriah, dengan penunjukan dari Raja Saud, akhirnya beliau menjadi kepala sekolah perempuan sampai pada tahun 1381. Sampai pada tahun 1381. Kemudian setelah itu, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki beberapa kitab, di antaranya Uddatul Bahith fi Ahkamit Tawaruf, kemudian At-Tanbihat As-Saniyah fi Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Ifadatus Sa'id ila Ahammil Fatawa wal Masail, kemudian Al-Qaulul Asna fi Syarh Asma'il Husna, kemudian Tafsir Ayatil Ahkam, dan beliau wafat pada jam 4 hari Senin tanggal 4 bulan Rabiul Awal tahun 1408 Hijriah. Dan disolatkan salat mayit atas mayit beliau pada zuhur hari Selasa di Masjid Al-Jami' Al-Kabir, dan dihadiri oleh Pangeran Salman bin Abdul Aziz dan juga beberapa dari para ulama. Mensolati beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, salat jenazah. Kemudian dipindahkan ke kuburan Al-Ud rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannat wa anzalahu manazil as-siddiqin wa syuhada wa ja'ala ma qaddam min amal wa allaf min ilm fi mizani a'mali fi yaumal qiyamah innahu sami'un mujib. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan mengampuni beliau, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan beliau di surganya yang luas dan meletakkan di kedudukan para siddiqin syuhada, dan menjadikan apa yang telah beliau lakukan dan apa yang beliau telah tulis dari ilmu di dalam timbangan amalan-amalan beliau pada hari kiamat, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Kita langsung membaca apa yang disebutkan oleh penulis dari muqaddimah. Penulis Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Rushaid dalam kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil Aliyyil Kadir, Al-Muta'al Anishtabihi wan Nadhir. Segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar, yang jauh dari penyerupaan dan permisalan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ahmaduhu subhanahu ala fadlihi al-ghazir. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang banyak. Wa ashkuruhu
wa syakiruhu bil mazidi jadir. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersyukur diharapkan untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallim ala abdihi wa rasulihi Muhammad al-Bashir an-Nadhir. Aku bersalawat dan mengucapkan salam atas hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. A'riful khalqa bi rabbih. Arafal khalqi bi rabbih. Makhluk yang paling mengenal tentang Rabbnya. Wa ansahuhum bi ummatih. Makhluk yang paling tulus memberikan nasihat untuk umatnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa aqdaruhum ala al-idah wa tafsir. Makhluk yang paling sanggup untuk menjelaskan dan menafsirkan dari seluruh makhluk. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina iqtafu atharahum wattaba'u bi anwarihi wa salaku sabila al-mustanir. Dan juga semoga salawat dan salam atas kerabat Rasulullah SAW, para sahabatnya yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan mengambil cahaya dari cahaya-cahaya Rasulullah SAW dan menjalani jalan yang lurus. Wa addu ala sunnatihi bin nawadid. Dan mereka orang-orang yang berpegang teguh atas sunnahnya, menggigit sunnahnya dengan gigi geraham. Wa hakamuha bil qalili wal kathir. Dan menjadikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pemutus keputusan, baik di dalam perkara yang remeh ataupun perkara yang besar. Wa ala atba'ihim alladzina warathu ilmahum waqtafu atharahum biduni ghuluwin wala taqsir. Dan semoga juga salawat dan salam atas pengikut-pengikut para sahabat Nabi, yaitu para tabi'in yang mewarisi ilmu mereka dan mengikuti langkah-langkah mereka tanpa terlalu berlebihan dan terlalu meremehkan. Ini adalah pendahuluan yang disebutkan oleh penulis Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rusyaid rahimahullahu ta'ala. Saya jelaskan sedikit. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya milik Allah segala pujian. Kenapa pujian hanya milik Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb yang mengatur alam semesta. Allah dipuji dari kesempurnaan zatnya. Kemudian Allah dipuji dari kesempurnaan ciptaannya. Dan Allah dipuji dari kesempurnaan nama dan sifat-sifat. Ini yang disebut dengan alhamdu. Dan alhamdu beda dengan asyukur. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita memuji Allah karena Allah, zat Allah yang maha sempurna. Karena penciptaan Allah yang maha sempurna. Karena nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara alhamdu dengan asyukru bedanya, alhamdu lebih luas dari sebab-sebabnya.
Kalau asyukru hanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami ya. Kenapa Anda memuji Allah? Karena Allah Maha Agung, Maha Besar, ciptaannya Maha Sempurna. Kita muji Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya kita muji Allah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita memuji Allah karena 3 sebab. Karena zat Allah yang mulia, karena makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna, kemudian karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kenapa kita bersyukur kepada Allah hanya satu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Makanya di sini disebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alif lam pada alhamdulillah istighraq, yang artinya alif lam pada alhamdu untuk semua pujian tanpa tersisa. Berhak dipuji, yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu. Adapun lam pada lillah ini lil ikhtisas, hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyul Kabir, Maha tinggi dan Maha besar. Dan ini 2 nama Allah. Dan setiap nama diambil darinya sifat. Al-Ali yang Maha tinggi, berarti Allah mempunyai ulu, yaitu ketinggian. Dan ketinggian Allah ada 3. Uluwul Zat, Uluwul Qahar, wa Uluwul Al-Qadar. Zatnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy. Kemudian kekuatan Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Kemudian kedudukan Allah Maha tinggi. Allah paling mulia dari para makhluk-makhluk. Ali, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Al-Kabir, yang Maha besar. Berarti dari nama ini kita ambil sifat Maha kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Muta'ali 'anil syabih wan nadhir. Muta'ali yakni jauh dari penyerupaan dan persamaan. Terlepas dari penyerupaan dan persamaan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu penulis mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura. Tidak ada sesuatu apapun, sesuatu apabila sebelumnya kata peniadaan laisa, kemudian setelahnya syai', ini menunjukkan kepada keumuman. Artinya sesuatu apapun tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Karena syai' adalah a'ammul umum. Syai' adalah kata umum yang paling umum. Kata umum yang paling umum. Kemudian wahuwas samiul basir. Tetapi meskipun tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memiliki nama. Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Dan dari nama ini berarti Allah memiliki sifat, yaitu sama' dan basar. Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang banyak dan bersyukur. Sesungguhnya orang yang bersyukur
sangat diharapkan untuk mendapatkan tambahan nikmat. Nah, di sini ada pelajaran menarik. Yang pertama, para ikhwan dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ini adalah agar hidup kita senantiasa penuh dengan support penuh dengan optimisme. Coba perhatikan baik-baik bahwa qayyidun ni'mah ikat nikmat itu dengan syukur. Semakin disyukuri, maka dia akan semakin tetap nikmatnya bahkan bertambah. Itu kaidah di dalam ingin luas rezeki. Saya beri contoh ya. Air ini, satu gelas air putih. Maka syukuri satu gelas air putihnya ini. Dan cara bagaimana? Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, qalbu kita meresapi ini air adalah pemberian dari Allah. Kemudian air ini kita minum, kemudian anggota tubuh kita gunakan untuk hal-hal yang ketaatan kepada Allah. Maka niscaya air ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu materinya ataupun keberkahan. Nah, itu kaidah di dalam nikmat. Jika ingin nambah nikmat, bersyukur. Qayyidun ni'mata bisyukur. Jagalah nikmat dengan kesyukuran. Bersyukur caranya ada 4. Pertama, mengenal nikmat. Ada air, bisa menghilangkan dahaga. Air ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal pemberi nikmat. Yang kedua. Yang ketiga, mencintai pemberi nikmat, mencintai Allah yang memberikan air ini. Kemudian yang keempat, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, aku bersalawat dan mengucapkan salam atas hambanya dan rasulnya. Ini adalah gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang paling tepat. Nabi kita itu gelarnya Abdullah dan Rasulullah. Abdullah artinya hamba Allah. Dan kalau hamba Allah la yu'bad, tidak diibadahi. Dan Rasulullah, kalau Rasulullah berarti la yukadzab, tidak didustakan risalahnya. Itu adalah gelar yang paling cocok bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ghulu, berlebih-lebihan, meletakkan Rasul di atas kedudukan yang lebih daripada yang Allah berikan, atau tidak meremehkan, merendahkan Rasul SAW di bawah kedudukan yang telah Allah berikan. Abdullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang menjadi pemikiran di sini juga adalah ketika beliau menyinggung tentang para sahabat Nabi dan para kerabat. Ya, salawat dan salam atas para kerabat dan para sahabat, yang mana mereka menggigit dengan gigi gerahamnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi lah orang-orang yang paling mulia setelah para nabi, maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannah." Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kaum muhajirin yang berhijrah dari kota Makkah, kota Madinah, kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah yang beriman, mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwasanya beragamalah sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah para tabi'in, dan mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Ya. Jadi kalau ingin beragama yang agama
yang benar, maka mengikutilah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam yang 4 yang masuk mana? Masuk ke dalam 3 generasi tadi. Baik itu tabi'in seperti Imam Abu Hanifah, ataupun tabi'ut tabi'in seperti Imam Malik. Ada yang mengatakan bahkan Imam Malik termasuk tabi'in. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Ikutilah mereka. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan, amma ba'd, faqad talaba minni ba'du abna'ina talabatul ma'hadil ilmi التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فاعتذرت بقصر الباء وقلة الاطلاع فلم يفد فيهم معذرة ولا إقناع. فلم يفد فيهم معذرة ولا إقناع. Yang artinya amma ba'd adalah sunnah Rasul, yaitu kata untuk membedakan antara perkataan sebelumnya dan setelahnya. Telah meminta kepadaku sebagian dari murid-murid di Al-Ma'had Al-Ilmi. Al-Ma'had Al-Ilmi ini seperti pesantren kalau di Indonesia ya. Untuk menuliskan komentar terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Intinya untuk mensyarah, menjelaskan Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan aku i'tizar, artinya memohon maaf karena sedikitnya ilmu, kemudian pendeknya pengetahuan, tetapi mereka tidak mau. Mereka tidak puas. Artinya saya tetap harus menulis. Fa'is'afan li talabatihim, maka untuk menolong permintaan mereka, wa nuzulan ala raghbatihim, dan menuruti permintaan mereka, aqdamtu ala ta'liq, aku pun berani untuk mengomentari al-aqidah al-wasithiyah. Multaqitan ma naqaltuhu min kutubi ahli al-itqan wa tahqiq, yang mana komentar-komentar tersebut aku ambil dari apa yang aku nukilkan dari kitab-kitab para ulama peneliti yang sangat dalam ilmunya. Wa kana ghalibu istimdadi min kutubi syaikhain, dan kebanyakan apa yang aku tulis diambil dari kitab-kitab dua syekh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullahu ta'ala. Yaitu kitab Syekhul Islam dan kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekhul Islam. Wa sammaitu hadha at-ta'liq at-tanbihat as-saniyah 'ala al-aqidah al-wasithiyah, dan aku namakan buku ini dengan judul at-tanbihat as-saniyah 'ala al-aqidah al-wasithiyah. Wallaha as'al an yaj'alahu khalis liwajhil karim mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im. Hanya kepada Allah aku memohon agar menjadikan ia ikhlas untuk wajahnya yang mulia, mengkonsekuensikan mendapatkan keberuntungan di sisinya di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rusyaid rahimahullahu ta'ala. Baik. Sepertinya itu dulu untuk pendahuluan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjut tentang kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya hanya punya waktu 5 menit, mohon maaf. Ya. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penyebutan kitab pembahasan di kesempatan sore hari ini yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Baik, kami ajukan saja langsung pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mengenai kita mengambil berkah dengan air yang dibacakan di situ ayat Al-Quran, bagaimana jika kita sedang mengaji sendiri di rumah, lalu kita letakkan segelas air, selain kita ingin mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran, juga kita ingin mendapatkan keberkahan apa yang kita bacakan dengan menaruh air di depan kita, lalu air tersebut kita berharap menjadi lebih berkah, Ustadz. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Beti fillah, afani Allah wa iyyakum. Apa hukum membaca Al-Quran ada air, kemudian airnya kita minum? Kita yang membaca ataupun orang lain yang membacakannya. Maka ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, ada kitab yang menarik, mungkin kaum muslimin bisa membacanya. Antara kitab tersebut adalah Istishfa'u bil Quran, mengambil obat penyembuh dengan membaca Al-Quran, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang pengajar di Masjid Nabawi, profesor di bidang tafsir. Kembali kita ke permasalahan tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya membacakan Al-Quran pada air, lalu airnya kita minum? Ya. Nah, jawabannya adalah sebagian ulama salafus saleh mengerjakan akan hal tersebut. Ya, mengerjakan akan hal tersebut. Agar lebih luas pemahamannya, maka saya sebutkan bagaimana tata cara meruqyah diri sendiri, ya. Yang pertama yaitu membaca saja. Nabi Muhammad SAW membaca. Di antara bacaan-bacaan beliau adalah doa seperti Adhibil Ba's, Rabban Nas, Ishfi Anta Syafi, La Shifa illa Shifa'u, Shifa'an la yughadiru saqman wala alama. Kemudian beliau juga membaca Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik, min syarri hasidin idha hasad, wa syarri kulli idhi ain. Ya. Beliau juga membaca Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'zik, wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allah yashfik, Bismillahi arqi. Itu semua doa-doa yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah membaca doa atau ayat Al-Quran, kemudian diludahkan. An-nafs. Nafs itu adalah mengeluarkan angin dari mulut dan meludah sedikit tanpa ada keluar dahaknya. Ini disebutkan dalam beberapa hadis. Antaranya hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Abi Syaibah, Nabi SAW kana yanfus ar-ruqyah. Nabi Muhammad SAW beliau melakukan nafs. Nafs, sekali lagi nafs itu adalah keluar angin dari mulut, kemudian seperti orang meludah tapi tidak keluar air ludahnya. Gitu ya. Nah, gitu. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW jika sakit, beliau yaqra ala nafsi bil mu'awwidzat. Beliau kalau sakit, beliau membaca dirinya sendiri dengan 2 surat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang di depannya ada a'udzu. Boleh ditambah dengan al-ikhlas, boleh ditambah dengan al-kafirun. Kemudian setelah itu beliau nafs seperti yang saya ucapkan tadi. Ya. Kemudian cara yang ketiga adalah membaca, kemudian tafel. Tafel ini lebih kencang daripada nafs, yaitu ada air ludahnya. Ada air
ludahnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika beliau meruqyah seorang pemimpin di sebuah desa, maka beliau di situ yatful, beliau membaca Al-Fatihah kemudian yatful fabara, membaca Al-Fatihah pada pemimpin desa tersebut, lalu beliau melakukan tafel. Tafel itu meludah dengan sedikit air, keluar air ludah. Kemudian yang keempat adalah baca. Kalau saya katakan membaca itu bisa Al-Quran, bisa doa ya. Kemudian mengusap, membaca, kemudian mengusap. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW kana yu'awwidhu ba'dha ahli. Nabi Muhammad SAW sering meruqyah istrinya. Yamsahu biyadihil yumna. Beliau mengusap dengan tangan kanan dan mengucapkan Allahumma Rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Ini cara yang keempat. Jadi membaca kemudian setelahnya diusap. Membaca setelahnya diusap. Kemudian cara yang kelima, membaca kemudian meletakkan tangan pada bagian yang sakit lalu diusap. Misalkan kepala nih sakit, baca dan tangannya diletakkan di kepala lalu diusap. Kebiasaan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, beliau waktu itu bapak beliau yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit di kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjenguknya dan meletakkan tangan beliau di atas dahinya. Kemudian mengusap dada dan perutnya. Jadi letakkan tangan di atas dahi, kemudian usap dada dan perut. Ya. Kemudian mengucapkan Allahumma ashfi ta'dan wa afrim lahu hijrah. Ya, boleh membaca doa-doa yang lain. Allahumma rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim bahwa Utsman bin Abil As As-Saqafi mengeluh sakit di kepala semenjak beliau masuk dalam agama Islam. Nah, ini menjadi pelajaran. Kadang-kadang orang bertaubat itu harus ada ujiannya. Orang masuk Islam kemudian diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, maka bersabarlah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik. Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang engkau sakit. Kemudian ucapkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian setelah ucapkan 7 kali, dihafal ya. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Di 3 bacaannya bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian 7 kali a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, itu sebanyak 7 kali. Dan jujur saya sering pakai ini dan sembuh insyaallah. Kemudian yang keenam, caranya membaca kemudian nafs disertai dengan ucapan. Ya. Jadi baca ya. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk daripada surat untuk membaca. Kemudian yang ketujuh adalah membaca kemudian meletakkan ludah di jari. Kemudian jari tersebut diletakkan di tanah, lalu setelah itu diletakkan ke orang yang sakit tadi. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian membaca doa Bismillahi turbatu ardina wa biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Kemudian yang kedelapan yaitu membaca dengan meletakkan air, kemudian garam, kemudian setelah itu diusapkan pada bagian yang sakit, sambil dibaca. Baik itu membaca qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau ditambahkan dengan qul huwallahu ahad. 4 surat ini sangat luar biasa. Ya, 4 surat ini sangat luar biasa. Kemudian yang ke-9 adalah
ruqyah dengan cara membaca disertai dengan campuran tanah dan air. Lalu setelah itu disiramkan kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya boleh saja seseorang membaca ada air, kemudian dia minum sendiri atau minta dibacakan oleh orang yang saleh, kemudian dia minum sendiri, diminumkan kepada boleh, ya tidak mengapa. Ini pernah dilakukan oleh para salafus saleh rahimahumullahu taala. Tetapi jangan ini menjadi komersil. Ya. Kadang-kadang ada air sudah diruqyah dijual 100.000, air yang diruqyahnya sekian kali, Al-Fatihahnya dijual 500.000, sekian kali 100.000 dan seterusnya. Nah, ini menjadi komersil, ini lebih baik dijauhi yang seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Si Basir, dan mohon maaf saya langsung undur diri karena sebentar lagi di sini mau masuk waktu maghrib. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi untuk Al-Ustadz. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk kita semua dari pertemuan di kesempatan sore hari ini. Pertemuan pertama dari perubahan jadwal yang ada, pembahasan kitab baru At-Tanbihat As-Saniyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah di kesempatan Senin sore hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita di setiap Senin sore ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan karena waktu Samarinda berbeda selisih 1 jam, yang di sana sudah saat lagi masuk waktu maghrib. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah, pertemuan kita di kesempatan sore hari ini yang mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Di tengah derasnya informasi yang tak semua membawa kebaikan, Roja TV hadir sebagai media dakwah yang menyuguhkan berbagai program kajian Islam dan tilawah Al-Quran. Siaran digital Roja TV insya Allah akan menjangkau wilayah Bandung dan sekitarnya. Namun untuk menghadirkan dakwah yang lebih luas, dibutuhkan dukungan kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Para pemirsa, pendengar Radio Roja dan TV Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillahilladzi bini'mati timmus salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para pemirsa, para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang memiliki proyek akhirat insyaallah taala, yaitu yang berkaitan dengan Roja TV digital untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Oleh karenanya, saya pribadi mengajak kepada seluruh para pemirsa, pendengar Radio Roja dan TV Roja untuk berta'awun, untuk bekerja sama, tolong menolong, bahu-membahu untuk proyek akhirat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam ayat yang mulia, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, tolong menolonglah kalian
dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah berkaitan dengan perintah dari Rabbul Alamin agar kita bisa bahu-membahu, tolong-menolong dalam menyelesaikan proyek akhirat ini, yaitu radio dakwah atau TV dakwah, TV Roja di wilayah Bandung dan sekitarnya. Semoga amal-amal antum semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedekah infak antum semua menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ambil bagian dalam ta'awun ini. Dibutuhkan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 756-1717006 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Info dan konfirmasi 0819-896-543. Ta'awun Roja TV Digital, menebar cahaya sunnah untuk umat. Jazakumullahu khairan.